Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami kelompok 5 mata pelajaran PAI kelas 11-2 akan memaparkan materi terkait ulama di Indonesia, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Untuk anggota kelompoknya ada aku Putri, ada Ajwar Asidik, ada Naifa Kamila, ada Kevin Maulana, dan juga ada Muhammad Syamsul Bahri. Oke, di sini kita sekarang akan membahas tentang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kita langsung saja ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamsul Bahri, absen nomor 17. Di sini saya akan membacakan biografi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dikenal sebagai Datu Kalampayan, adalah ulama besar asal Kalimantan Selatan yang lahir pada 17 Maret 1710 di Desa Lok Gabang, Matapura, dan wafat pada 13 Oktober 1812. Sejak kecil beliau dikenal cerdas dan tekun menuntut ilmu hingga mendapat perhatian Sultan Tahmidullah II yang kemudian mengirimnya belajar ke Mekah. Selama lebih dari 30 tahun di Mekah, beliau memperdalam ilmu agama dan setelah kembali ke Banjar, mendirikan lembaga pendidikan Islam di dalam pagar yang menjadi pusat penyebaran ilmu dan melahirkan banyak ulama penting. Karya terkenal adalah Kitab Sabilal Muhtadin, kitab fikih yang menjadi rujukan di Kesultanan Banjar, Nusantara, bahkan Brunei Darussalam. Atas jasanya dalam pengembangan Islam, beliau dikenang sebagai tokoh besar dan dimakamkan di Kalampayan, Matapura, yang kini menjadi tempat ziarah umat Islam. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait peran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang pertama, sebagai ulama dan cendekiawan, beliau menguasai berbagai ilmu pengetahuan seperti fikih, tafsir, tasawuf, dan falak. Lalu yang kedua, penulis kitab. Beliau menulis kitab Sabilal Muhtadin, kitab fikih berbahasa Melayu yang jadi rujukan di Nusantara dan Brunei. Lalu yang ketiga, sebagai pendidik, mendirikan lembaga pendidikan Islam di Martapura dan melahirkan banyak ulama besar. Lalu yang keempat, sebagai penasihat kerajaan, membantu Kesultanan Banjar menerapkan hukum dan juga nilai-nilai Islam. Lalu yang kelima, sebagai penyebar Islam, aktif berdakwah di Kalimantan dengan cara santun dan juga bijaksana. Lalu yang terakhir, sebagai teladan akhlak, dikenal rendah hati, sabar, ikhlas dalam berdakwah. Baik, di sini saya akan menjelaskan karya dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah salah satu tokoh ulama yang produktif dalam menulis. Karya-karyanya tidak hanya tentang hukum Islam atau fikih, namun ada tentang akidah, ibadah, dan juga kehidupan sosial masyarakat. Berikut karya-karya penting beliau. Yang pertama ada Kitab Sabilul Muhtadin, yang berisi tentang kitab fikih mazhab Syafi'i paling terkenal yang dijadikan rujukan di Nusantara dan juga di Brunei. Yang kedua ada kitab Tuhfatur Roghibin yang berisi tentang makna iman, Islam, dan ihsan. Yang ketiga ada kitab Luqlatul Ajlan yang menjelaskan hal-hal yang haram dan juga hal-hal yang halal. Dan ada juga kitab yang keempat, Al-Qaulul Mukhtasar, yang berisi tentang tanda-tanda munculnya Imam Mahdi. Yang kelima ada kitab Umdatul Muhtajin yang berisi tentang ajaran tasawuf dan akhlak. Yang keenam ada Parukunan Besar dan Parukunan Kecil yang berisi tentang panduan dasar ibadah, yang di dalamnya ada tentang wudhu, sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Ada juga kitab ketujuh yaitu Kitabul Faraidil yang berisi tentang hukum waris. Yang kedelapan kitab Kanzul Ma'rifah yang berisi tentang ilmu tasawuf. Dan yang terakhir ada kitab Fatawa Sulaiman Kurdi, yaitu berisi tentang kumpulan fatwa dari guru Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yaitu Syekh Sulaiman Al-Kurdi. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah seorang ulama yang berasal dari Kalimantan Selatan yang memiliki karya monumentalnya Sabilal Muhtadin. Beliau hidup pada abad ke-18 dan memiliki keteladanan yang patut dicontoh, baik dalam hal ilmu, akhlak, maupun perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam. Berikut beberapa keteladanan beliau. Yang pertama, cinta terhadap ilmu. Sejak kecil, beliau sangat
gemar menuntut ilmu. Ia belajar ke tempat guru-guru di tanah Banjar, lalu melanjutkan perjalanannya ke Mekah selama puluhan tahun. Semangat beliau menunjukkan pentingnya ilmu sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rendah hati dan sederhana. Meski memiliki ilmu yang sangat tinggi dan dihormati banyak orang, beliau tetap hidup dengan sederhana dan tidak sombong. Sikap tawadu ini menjadi teladan bagi setiap penuntut ilmu. Yang ketiga, berjiwa dakwah dan peduli kepada umat. Sekembalinya dari Mekah, beliau aktif berdakwah di Kalimantan. Beliau mendidik masyarakat agar memahami ajaran Islam dengan benar, termasuk memperbaiki adat dan kebiasaan yang bertentangan dengan syariat. Yang keempat, disiplin dan bijaksana dalam mengajar. Dalam mengajar, Syekh Arsyad sangat sabar, tegas, dan adil. Ia menyesuaikan cara mengajar dengan kemampuan murid-muridnya, sehingga ilmu mudah diterima oleh murid-muridnya. Dan yang kelima, karya ilmiah yang bermanfaat. Karya beliau yang terkenal yaitu Sabilal Muhtadin, hingga menjadi rujukan penting dalam hukum Islam hingga kini. Ini menunjukkan dedikasinya untuk memberikan ilmu yang bermanfaat bagi umat, bahkan setelah beliau wafat. Demikian beberapa keteladanan dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Maulana Saputra dari kelas 11-2 dan nomor absen 14. Saya ingin membaca kesimpulan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah salah satu tokoh utama besar yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan Islam di Nusantara, khususnya di Kalimantan Selatan. Beliau bukan hanya dikenal sebagai ahli fikih dan penulis kitab, tetapi juga sebagai pendidik, pemimpin, dan teladan bagi umat. Ketekunan dalam menuntut ilmu, baik di tanah Banjar maupun saat membawa ilmu di Makkah selama puluhan tahun, menunjukkan bahwa beliau adalah sosok yang sangat mencintai ilmu pengetahuan dan menjadikannya sarana untuk mengabdi kepada Allah serta memajukan masyarakat. Karya monumentalnya Sabilal Muhtadin menjadi bukti nyata kecerdasan dan dedikasi beliau dalam menjelaskan hukum-hukum Islam secara komprehensif dan mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, peran beliau dalam mendirikan lembaga pendidikan Islam di Matapura telah melahirkan banyak murid yang kemudian meneruskan perjuangannya dan menyebarkan dakwah dan membimbing umat. Meneladani Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berarti contoh keteguhan iman, keikhlasan, dan semangat juang beliau dalam menegakkan nilai-nilai Islam. Generasi muda masa kini dapat mengambil inspirasi dari sikap beliau yang disiplin, bijaksana, berilmu luas, dan berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan modern yang penuh tantangan moral dan spiritual. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembahasan mengenai Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok kami. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.